إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Kemudian mari kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena kita harus menyadari bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Hadirin jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi, beberapa saat lagi, beberapa jam lagi, insyaallah kita akan memasuki hari-hari terbaik, hari-hari termulia, hari-hari teragung sepanjang tahun. Allah Azza wa Jalla bersumpah di dalam Al-Quran surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwasanya malam-malam yang 10 adalah, atau hari-hari yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, yang maha agung, tidak mungkin bersumpah dengan sesuatu yang kecil. Jika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka menunjukkan besarnya dan agungnya sesuatu tersebut. Juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
ma min ayyamin ahabbu ila Allah al-amal as-salih fihinna min hadhihi al-ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai amal saleh di hari-hari tersebut melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah?" Meskipun dibandingkan jihad di luar hari-hari tersebut ya Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'." Kecuali ya, jika jihad itu adalah seorang yang keluar berangkat jihad membawa hartanya kemudian tidak kembali sama sekali, dia mati syahid dan hartanya pun habis di jalan Allah. Jihad khusus inilah yang bisa menyamai, membandingi amal saleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Tentu ayat dan hadis tadi menunjukkan besarnya keutamaan hari-hari ini, besarnya keutamaan hari-hari ini yang sebentar lagi akan kita masuki. Semoga Allah memudahkan kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memutlakkan bahwasanya tidak ada hari-hari yang lebih baik, yang lebih cintai oleh Allah amal saleh melebihi hari-hari tersebut. Maka para ulama mengatakan bahwasanya 10 hari ini, terutama di siang harinya, lebih baik daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan, karena salah satunya adalah Lailatul Qadar, maka tentunya lebih mulia. Di antara ibadah yang paling agung, paling baik untuk dikerjakan di bulan ini, di 10 hari ini tentunya adalah ibadah haji. Karena ibadah haji merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrah kafaratul lima bainahuma." Umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua melaksanakan ibadah haji. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ibadah yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berbanyak di hari-hari ini adalah bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan keutamaan hari-hari ini, beliau mengatakan, "Fa'aktsiru fihinna min at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid." Berbanyaklah di hari-hari ini untuk bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Dimulai sejak masuknya bulan Dzulhijjah atau terlihatnya hilal Dzulhijjah. Di antara siwa yang bisa kita perbanyak adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar lillahil hamd. Dahulu sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma sengaja keluar ke pasar, di jalan-jalan bertakbir, kemudian orang-orang pun mengikutinya. Maka dianjurkan bagi kita semua berbanyak takbir, tahlil dan tahmid ini dimanapun dan kapanpun di hari-hari ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan mereka menyebut nama Allah Azza wa Jalla, berzikir di hari-hari tertentu, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tentunya tidak semua orang mampu melaksanakan ibadah haji. Tapi karena luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, semua orang mampu melaksanakan
ibadah-ibadah yang nilainya lebih tinggi daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salat wajib yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tentunya lebih besar keutamaannya dibanding hari-hari lainnya. Maka ketika kita melaksanakan salat wajib di hari-hari tersebut, kita hadirkan dalam diri kita bahwasanya salat ini jauh lebih utama dibanding salat di hari-hari yang lain. Semua ibadah-ibadah wajib tentu lebih utama daripada ibadah sunnah. Kemudian tentunya kita tambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan salat sunnah, dengan puasa sunnah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah, ab'ada Allahu bainahu wa bainal nar 70 kharifan." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dia dengan neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Jika ini dikerjakan di sepanjang tahun, maka pahalanya demikian. Maka bagaimana jika puasa ini dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Tentu keutamanya jauh lebih besar lagi. Termasuk juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kita berbanyak sedekah. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, sedekah yang kita keluarkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih besar pahalanya daripada yang kita keluarkan di 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka kaum muslimin sekalian, mari kita manfaatkan sebaik-baik hari-hari ini, karena tentunya hari-hari ini akan cepat berlalu, tidak terasa hanya 10 hari. Dan di antara 10 hari ini, hari yang terbaik adalah hari Arafah, hari ke-9 dan hari ke-10. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul ayyam yaum Arafah." Sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-hajj Arafah." Ibadah haji intinya adalah wukuf di Arafah. Barang siapa yang tidak sempat wukuf di Arafah, maka tidak akan sah ibadah hajinya. Dan kita semua yang belum bisa berangkat ibadah haji, belum bisa ikut wukuf di Arafah, kita punya satu amalan yang apabila kita kerjakan maka akan menghapuskan dosa 2 tahun penuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, beliau mengatakan, "Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah." Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga mengatakan, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was sanata allati ba'dah." Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan ketahuilah jemaah sekalian bahwasanya tidak ada hari-hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala bebaskan manusia dari neraka melebihi hari Arafah. Dan juga dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya tidak ada hari yang setan lebih merasa hina, lebih merasa rendah, lebih merasa kecil dibandingkan hari Arafah, karena banyaknya orang-orang yang dibebaskan dari neraka dan banyaknya dosa-dosa besar yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya jangan sampai kita menyanyiakan hari tersebut, hari Arafah. Kita berdoa kepada Allah, kita berzikir dan juga melaksanakan puasa Arafah. Kemudian tentunya hari berikutnya, hari ke-10, juga disebutkan para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan Yaumul Hajjil Akbar, Haji Akbar, yaitu hari ke-10, hari Idul Adha. Bagi jemaah haji, tentunya mereka menyempurnakan ibadah hajinya dengan melempar jumrah Aqabah, mencukur rambut mereka dan melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i antara Safa dan Marwah. Dan kaum muslimin lainnya yang tidak melaksanakan ibadah haji, mereka salat Idul Adha
kemudian menyembelih hewan kurban. Dan tentunya ini adalah ibadah-ibadah yang sangat besar, yang juga pahalanya tentu sangat besar pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk memanfaatkan dengan baik hari-hari ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberi pahala yang besar oleh Allah Azza wa Jalla dan diampuni dosanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang perlu kita ketahui yaitu bagi orang yang berniat untuk berkurban, mengeluarkan hartanya untuk berkurban, maka apabila telah terlihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faidza man kana lahu dhibhun yadhbahuhu, faidza ru'ya hilal dzil hijjah falyumsik an sya'rihi wa azharihi." Barang siapa yang punya sembelihan hewan kurban, baik onta, sapi ataupun kambing, kemudian telah terlihat hilal bulan Dzulhijjah, maka hendaklah dia tidak memotong rambut dan kukunya, hendaklah tidak mencukur rambut dan memotong kukunya sampai ia sembelih hewan kurbannya. Dan para ulama kita mengatakan bahwasanya di antara hikmah dari larangan tersebut agar kita merasakan juga apa yang dilakukan oleh jamaah haji yang berihram, yang mereka dilarang untuk mencukur rambut dan memotong kuku. Maka hendaklah bagi orang yang berkurban, yang mengeluarkan hartanya untuk membeli kambing atau membeli sapi, menunggu tidak mencukur rambut dan memotong kukunya sampai hewan sembelihannya disembelih sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya setelah hari lebaran ada hari-hari tasyrik, hari ke-11, 12 dan ke-13, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya hari-hari tersebut ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah taala. Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah adalah hari-hari makan, hari-hari minum dan hari-hari berzikir. Maka dilarang bagi kita untuk berpuasa di hari tersebut, termasuk hari lebaran. Hari lebaran diharamkan seorang untuk berpuasa. Namun sehari sebelumnya, yaitu hari Arafah, adalah hari yang sangat dianjurkan, ditekankan untuk berpuasa karena dapat menghapuskan dosa 2 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، اللهم
نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. Oh